mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karang Sedana. Didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Suryadin sebagai Ki Jagalpati, Tata Burhan sebagai Sampar Angin, Rio sebagai Purbaya, Ana Sambayon sebagai Rara Angken, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Sampar Angin yang tidak berhasil mengalahkan barisan 4 kincir segera melarikan diri ketika melihat Ki Dandung muridnya berada dalam bahaya. Dan Ki Pandan Sengkala yang tidak berhasil membunuh anak durhakanya kembali ke Pandansari untuk memimpin desanya bersama dengan Ki Podang dan kawan-kawannya yang telah berjanji untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Raden Setakling dan rombongannya yang menginap di sebuah penginapan di kota Kancarupa malamnya menemui suatu keanehan yang terjadi di sekitar penginapannya. Setelah Raden Setakling merasa yakin bahwa pasar itu tidak dibubui racun, segera dicabutnya dan dibacanya pesan pada daun lontar itu. Pesan ini agaknya untuk kita, tapi entah apa artinya. Kau bacalah, Adisaka. Baik, Kakang. Mencari makan dengan bekal kaleng dan tongkat. Mencari kawan dengan bekal kejujuran dan niat. Sepotong daging, semangkuk sayur dan sepiring nasi yang diberikan dengan hati bersih dan tanpa pamrih. Bernilai setinggi gunung dan sedalam lautan budi. Akan kami bayar dengan taruhan nyawa kami. Aneh sekali, seperti sajak seorang pengemis. Pengemis? Ya, Adisaka. Ya. Apakah... tapi tidak mungkin. Kenapa, Kakang Seta? Ada apa? Tadi sore ketika kau baru saja naik ke atas meninggalkan meja makan... Oh, pengemis yang saya beri makan itu, Paman Seta? Ya, mungkin. Adi Wulan, ketika kau baru saja naik, Raden Purbaya memberikan makan pada seorang pengemis tua yang datang meminta sedekah. Kakang, apakah mungkin pengemis itu adalah seorang sakti yang sedang dalam penyamaran? Aku tak tahu. Mungkin saja. Kakang, aku akan keluar dari sini. Kalian tunggulah. Akan kutanyakan pada orang-orang yang berjaga di sekitar penginapan ini. Tunggu, Adi Wulan. Biar kau kutemani. Adisaka dan Adi Awu, kau tunggulah di dalam sini ya. Baik, Kakang Seta. Mari, Adi Wulan. Sobat, siapakah kalian? Dan sedang apakah kalian berjaga-jaga di sini? Saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kehadiran mereka. Kami mendapat perintah dari guru kami untuk mengamankan penginapan ini dari pengacau yang sebentar lagi tiba. Pengacau? Siapakah pengacau yang kalian maksudkan? Ki Darpo dan para begundalnya malam ini akan datang kemari untuk merebut pelarian dari Karang Sedana. Ki Darpo. Lalu siapakah kalian ini? Maaf. Dari pakaian yang kalian kenakan, agaknya kalian dari perguruan pengemis Tongkat Merah. Benar, Tuan. Saya adalah salah seorang murid dari perguruan Tongkat Merah. Masuklah, Tuan. Mereka kini sudah tiba. Hei, tunggu! Berhenti pencuri busuk! Siapakah kau? Mengapa kau menghalangi kami, bocah? Urungkanlah niat kalian membuat kekacauan di sini. Orang yang kau cari kini berada di bawah lindungan kami. Hei, bocah kecil. Sungguh besar sekali mulutmu. Sadarkah kau apa yang baru saja kau katakan?
tinggalkan tempat ini sebelum kami melumatkan semua begundal-begundalmu. Kami sudah tahu maksud kedatanganmu. Dari mana kau tahu rencana kami ini, bocah sombong, ha? Tidak perlu kalian tahu. Kami hanya minta turunlah dari atas rumah penginapan ini. Adi Jagalpati, saat ini di hadapanmu ada seorang gadis manis memaksamu untuk segera mengurungkan niatmu. Nah, kini apa yang akan kau lakukan? Sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu, Kakang Jarpo. Aku khawatir mereka akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Orang yang turun, bocah. Jagalpati yang menjadi tidak sabaran melihat Ki Darpo yang melayani bocah perempuan itu berbicara panjang lebar. Untuk itu, ia pun segera membuka serangan dan dorongan tenaga guna melempar Sariti dari atas atap. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Jagalpati tidak berhasil memukul jatuh pengemis wanita itu. Serangan yang dilancarkannya dengan lincah dielakkan oleh murid dari perguruan Tongkat Merah. Malah tongkat merah di tangannya kini berputar deras di sekeliling tubuhnya dan tanpa dapat dicegah lagi. Adi Jagalpati, jangan khawatir, ku bantu kau. Jarpo, dimana disampar angin dan gandung amuksa. Entahlah, kemana orang gila itu? Jagalpati, dia sudah ubah rencana saja. Panggil semua anak-anak Jagal. Siulan Ki Jagalpati yang memecah kesunyian malam terdengar hingga keempat penjuru penginapan. Dan beberapa saat kemudian, puluhan bayangan berkelebat mendekat ke arah penginapan di mana pelarian Karangsedana berada. Di antara mereka tampak Jagal Lanang dan Jagal Belo dan beberapa pimpinan begundal anak buah dari Ki Darpo. Berapa banyak kawan yang kau siapkan, bocah bodoh? Hah? Kami datang dengan 40 orang teman. Kakang Jarpo, cepat selesaikan bocah suka ini. Tugas kita dapat berantakan jika mayat terlalu lama. Kakang Seta, apakah kita akan berdiam diri saja sementara mereka mengadu nyawa untuk kita? Sabar, kau lihatlah, gadis itu kukira masih dapat melayani Ki Darpo dan kawannya. Dan lihatlah, kawan-kawannya yang lain semuanya juga kukira akan berhasil menahan tekanan pasukan dari Karangsedana. Iya, tapi kedua tanganku gatal sekali melihat keadaan ini, Kakang. Sebaiknya kita di sini saja, Wulan. Kita dapat segera kembali ke kamar jika terjadi apa-apa dengan Nyai Angken dan Purbaya. Ketika sedang asik berbincang sambil memperhatikan suasana pertempuran, Raden Setakling dan Anting Wulan tiba-tiba dikejutkan oleh suara kecil dari atas pohon yang tak jauh dari tempatnya. Enak sekali duduk di sini, Kek. Kau pandai sekali melompat setinggi ini. Kakang, lihat, itu di atas sana. Oh, celaka. Mengapa bisa sampai begitu? Tunggu Adi Wulan. Jangan terburu nafsu. Aku percaya dengan orang tua itu. Sebaiknya kita lihat ke dalam saja. Ayo. Hup. Hup. Adisaka. Mereka semua kena totok jalan darahnya. Hup, hup. Celaka, Kakang. Kakek itu membawa lari Purbaya. Anakku dibawa oleh kakek pengemis. Tolonglah Adiseta. Tenanglah, Nyai. Anak itu kukira tidak akan kemana-mana. Kakek itu tidak akan bermaksud jahat dengan Purbaya. Tapi di manakah anakku sekarang? Ada, Nyai. Mereka ada di luar. Mari kita semua ke halaman samping. Adi Dampu Abu, dampingi Nyai bersama dengan Adi Wulan. Untuk lebih menjaga keamanan, akhirnya Raden Purbaya mengajak Permaisuri Prabu Ajikonda untuk bersama-sama dengan mereka keluar sambil mempelajari keadaan. Akan tetapi baru saja mereka tiba di halaman samping, sebuah bayangan yang cepat meluncur dan melancarkan serangan-serangan yang beruntun ke arahnya. Hadapi dengan barisan 4 bintang. Minggirlah anak-anak muda. Serahkan lawanmu itu padaku.
Sampar angin. Kenapa kau sekarang mulai kembali menyibukkan dirimu dengan urusan anak-anak? Ayo, lepaskan mereka, Sampar angin. Sore tadi anak ini sudah memberiku makanan, sepotong daging, semangkuk sayur, dan sepiring nasi. Ternyata kau adalah pengebis sutra. Minggirlah, Bungkur. Aku akan mengambil beberapa orang yang sangat kuperlukan di sini. Sayang sekali. Tongkatku ini pasti tidak mengizinkan. Nah, kau kepinggirlah, bocah baik. Nah, aku akan mengajar adat pada kakek yang masih suka menyusahkan orang. Ayolah, Sampar angin. Aku sudah siap melayanimu. Pengemis rendang, sampah kota. Ku hancurkan kepalamu dengan rantaiku ini. Hebat sekali, Sampar angin. Aku juga akan memutar tongkatku sepertimu. Kakek pengemis itu benar-benar hebat. Kalian lihat, Ki Sampar angin dibuatnya tidak berdaya dengan jurus-jurus tongkat merahnya. Sampar angin, ku berikan waktu bagimu untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan jangan mengganggu mereka lagi. Saat ini aku masih belum berminat untuk bertempur. Ayo, pergunakanlah kesempatan ini sebelum aku merubah pikiranku. Kau memang unggul kali ini, Bungkur. Tapi aku akan menemuimu satu saat untuk menebus penghinaan ini. Ki Sampar angin yang menyadari keadaan segera meninggalkan arena pertempuran setelah memberi tanda kepada Ki Dandung Amoksa yang tengah terlibat dalam pertempuran dengan beberapa orang pengemis dari tongkat merah. Demikian pula dengan Ki Darpo dan Jagalpati yang juga mendapat kesulitan untuk mengalahkan Sariti, segera meninggalkan arena mengikuti Ki Sampar angin. Lunas sudah hutangku, bocah. Sepotong daging, semangkuk sayur, dan sepiring nasi sudah lunas ku bayar malam ini juga. Kakek tua. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan kakek. Tapi jika saya boleh tahu, dari manakah kakek mengetahui rencana mereka? Anak muda. Peristiwa apakah yang tidak dapat diketahui oleh Parang Pungkur? Apapun yang terjadi di dunia kependekaran di tanah Jawa dan Pasundan ini pasti ku ketahui. Tanyakan saja pada gurumu, siapakah aku ini? Baiklah jika demikian. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada kakek. Stop. Simpan saja dulu pertanyaanmu itu. Kau kembalilah beristirahat ke dalam kamarmu. Tidurlah dengan tenang. Percayalah, mereka tidak akan berani mengganggu kalian untuk sementara. Baiklah, Kek. Terima kasih. Nona, saya juga mengucapkan banyak... Cukup. Cukup, kau sudah mengucapkan terima kasih padaku. Itu sudah cukup. Mereka semua muridku. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih satu persatu terhadap mereka. Sudah. Pergilah sana, istirahat. Ayo. Iya, Kek. Marilah, Kakang. Kita kembali ke kamar. Ayo, Cempaka, Purbaya. Terima kasih, Kek. Iya. Nah, beristirahatlah sekarang.
Malamnya, mereka beristirahat dengan tenang. Mereka yakin bahwa untuk malam ini mereka tidak akan mendapat gangguan lagi. Keesokan harinya, mereka sarapan di rumah makan di bawah penginapannya. Di mana mereka, Paman? Kenapa mereka tidak kelihatan? Kemarin banyak berkeliaran pengemis di luar rumah makan ini. Iya. Aneh sekali, Kakang Seta. Kali ini di luar tidak ada seorang pengemis pun. Apakah mereka semua sudah meninggalkan kota ini? Atau sedang berada di bagian lain dari kota ini? Agaknya kedatangan rombongan mereka kemarin pun sengaja untuk menolong kita. Bukannya karena sepotong daging yang diberikan Purbaya. Iya, tapi dari mana mereka mengetahui penyerangan Ki Darpo dan kawan-kawannya? Itulah yang menjadi dan membuat penasaran hatiku. Dan juga apa maksud mereka membela kita sampai mempertaruhkan nyawa banyak orang seperti itu? Apakah benar dan mungkin guru dapat menjawab pertanyaan ini? Sudahlah. Kukira kita dapat meneruskan perjalanan pagi ini juga. Setelah makan kita selesai. Bagaimana, Nyai? Bukankah lebih cepat sampai lebih baik? Ya, aku setuju. Lagi pula Cempaka pun kelihatannya sudah pulih kembali kesehatannya. Ayo Purbaya, percepat makanmu itu. Iya Bunda. Bu. Kakang, apakah besok pagi kita akan sampai ke Gua Larang dengan perjalanan seperti ini? Sampai, Adiwulan. Walaupun kita tidak jelas dengan arah jalan daerah sini, aku yakin kita akan tiba di padepokan Gua Larang besok sebelum siang hari. Hei, apakah kalian tidak merasakan sedang diikuti oleh seseorang? Lihat di belakang kalian. Ya, seorang yang sedang berkuda di belakang kita. Tapi, apakah Kakang Seta pasti orang itu mengikuti kita? Aku yakin, Wulan. Orang itu mengikuti kita. Cobalah, hentikan kuda kalian. Nah, kalian lihat. Orang itu pun menghentikan kudanya. Kakang Seta. Ya? Siapakah orang itu? Apakah kau dapat melihat dengan jelas? Seperti... tidak. Bukan. Siapakah dia? Kakang mengenalnya? Tidak, Wulan. Aku tidak mengenalnya. Ayo, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Heya! Apakah orang itu bermaksud jahat pada kita? Saya kira tidak, Nyai. Orang itu mengikuti kita tanpa sembunyi-sembunyi. Iya, tapi apa maksud orang itu mengikuti kita? Kakang Awu, kita lihat orang itu. Ayo. Tunggu. Anting Wulan menjadi penasaran dan menjadi tidak sabaran ingin segera melihat dan mengetahui siapakah orang yang berani mengikuti mereka. Akan tetapi kakangnya Seta Keling mencegahnya. Nah, para pendengar sekalian, siapakah penunggang kuda yang mengikuti mereka? Iya, tapi apa maksud orang itu mengikuti kita, Kakang? Kakang Awu, ayo kita lihat siapa orang itu. Tunggu, Adiwulan. Untuk apakah kau merepotkan diri kembali ke sana? Orang itu jelas-jelas tidak bermaksud buruk pada kita. Kakang, aku tak dapat menahan rasa penasaranku. Maaf. Hiya! Adi Awu, jangan. Biarkan saja Wulan menemuinya sendiri. Kita tunggu saja di sini. Tapi Kakang, kita belum tahu siapa orang itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Adi Wulan? Percayalah, tidak akan terjadi sesuatu pun dengan Adi Wulan. Lihatlah itu. Mereka sudah bicara. Dugaan kakangnya Seta Keling tak dipercayai sepenuhnya oleh Anting Wulan. Untuk itu, darah manis yang memiliki temperamen keras ini melesat, meninggalkan kudanya dengan aji kidang mamprungnya menuju penunggang kuda yang jelas mengikutinya. Kau murid perguruan tongkat merah? Iya, maafkan saya. Saya mengikuti kalian secara diam-diam. Apa maksudmu mengikuti kami? Apakah kau bermaksud buruk? Sama sekali tidak, Nona. Saya menjalankan perintah guru untuk menemani kalian sampai ke Gua Larang dan menyampaikan surat beliau pada guru kalian. Aku tidak perlu kalian kawal. Dan malam tadi pun, aku tidak meminta bantuan kalian. Saya tahu, Nona. Tapi semua itu saya lakukan karena menjalankan perintah guru. Apakah cara kau mengikuti kami ini pun atas perintah gurumu? Jika kau memang ingin pergi ke padepokan kami, jalanlah bersama-sama kami. Ayo. Maaf. Terima kasih.
biarlah saya mengikuti kalian dengan cara seperti ini. Kau lihatlah akibat perbuatanmu ini. Kau sudah menghambat perjalanan kami. Oh, kau gadis pengemis itu? Kakang, dia akan pergi ke Gua Larang menemui guru, sekaligus menemani dan mengawal kita dalam perjalanan. Itu perintah guru. Jika begitu, baik sekali. Kita dapat bersama-sama. Mari. Maaf, biarlah saya berjalan di belakang saja. Tak baik melakukan perjalanan bersama dengan cara seperti itu. Kukira gurumu pun akan kecewa melihat caramu itu. Kakang, apakah kita akan memaksa orang yang tidak suka dengan kita? Ayolah. Nanti kawan-kawanku akan menilai lain sikapmu itu. Ayo. Oh iya, sudahlah jika kau memang tidak mau. Baiklah, aku ikut. Dan maaf jika mengganggu perjalanan kalian. Ayo Kakang, kita lanjutkan perjalanan kita. Beberapa saat kemudian, Sariti sudah beriringan menuju padepokan Gua Larang bersama-sama dengan rombongan Raden Setageling. Sementara itu di Istana Karangsedana, penasihat dalam Sentana kini telah menobatkan dirinya menjadi Prabu Jaya Suntana. Saat ini Sang Prabu Jaya Suntana tengah berbincang dengan beberapa penasihatnya dan juga ditemani dengan Ki Demang Suwanda yang merupakan utusan khusus dari Ranghyang Prabu Sora dari Indraprasta untuk membantu Ki Sentana dengan 4.000 pasukannya. Tuanku Prabu, Pati Darpo telah mengalami kegagalan untuk menangkap kedua pelarian itu. Dan Aji Konda pun hingga saat ini belum didapat kepastian di mana berada dan siapakah orang bertopeng yang menolongnya. Untuk itu, saya menyarankan, untuk sementara ini, pengejaran kita hentikan saja. Kita arahkan segala usaha kita untuk mengumpulkan kekuatan. Iya. Aku setuju dengan usulmu itu, Ki Demang. Akan tetapi jika saja aku sudah mempunyai kekuatan yang cukup, apakah mungkin aku dapat mengambil kedua pelarian itu dari Gua Larang dan melampiaskan dendamku pada anak-anak murid Gua Larang itu? Kenapa tidak mungkin, Tuanku? Kenapa tidak mungkin? Tuanku khawatir karena padepokan Gua Larang itu dipimpin oleh Resi Wanayasa, Paman Mahaprabu Sana dari Galuh. Benar, Ki Demang. Hal itulah yang justru menjadi bahan pikiranku, yang membuatku resah sejak kemarin ketika kabar itu kuterima. Jangan khawatir, Tuanku. Percayalah, Baginda Ranghyang Prabu Sora telah menjanjikan akan membantu apapun yang Tuanku inginkan, termasuk membalaskan dendam yang Tuanku katakan tadi. Asalkan mulai saat ini, Tuanku harus mulai menyiapkan membina paling sedikit 10.000 tentara untuk kelak dipinjamkan pada Ranghyang Prabu Sora. Ya, aku mengerti, Ki Demang. Hal itu telah kulimpahkan pada Patih Darpo untuk segera dilaksanakan pembinaannya. Jika demikian halnya, hamba kira hamba sudah boleh kembali dengan separuh pasukan hamba dulu. Beberapa minggu kemudian, hamba akan kembali lagi kemari untuk mengambil pasukan berikutnya. Ya. Dan tentu saja, dengan membawa kabar tentang bantuan khusus untuk membalaskan dendam Tuanku pada Gua Larang dan pada pelarian itu. Ya, bagus, Ki Demang. Terima kasih atas semua bantuanmu. Ternyata di balik kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh Ranghyang Prabu Sora dari kerajaan Indraprasta tersimpan pamrih besar, yaitu persetujuan dari Ki Jaya Suntana yang kini telah bergelar Prabu Jaya Suntana untuk kelak menyediakan tentara sebanyak 10.000 jiwa pada Indraprasta. Sementara itu, rombongan remaja yang menuju ke Gua Larang kini hampir memasuki batas desa terakhir sebelum tiba di padepokan mereka. Hoi! Berhenti sebentar! Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti di sini? Kita beristirahat sebentar. Di depan kita adalah desa Sumur Opat. Desa itu adalah desa terdekat dari padepokan kita. Cukup banyak orang yang kita kenal di sana. Aku tidak ingin kita masuk ke sana dengan keadaan yang lusuh. Hal itu akan dapat menimbulkan kesan yang khusus pada rombongan ini. Jadi kita beristirahat di sini saja. Bibi, apakah kau murid dari kakek pengemis tadi? Benar, adik kecil. Ada apa? Kakek itu baik sekali, Bi. Dia berkata padaku, kelak jika ada jodoh,
Dia kepingin sekali mengangkatku sebagai muridnya. Dan, hei, adik kecil, dari mana kau mendapatkan kalung ini? Kau dapat dari mana? Katakan. Hei, kenapa kau jadi marah seperti itu? Kembalikan kalungku itu, Bi. Kembalikan. Ayo, kembalikan kalung Purbaya. Tidak, anak ini pasti. Ayo, katakan, dari mana kau dapatkan kalung ini, bocah? Kembalikan kalung Purbaya, atau kau akan berhadapan denganku. Tunggu, Adiwulan. Nona, sabar dulu. Apa yang sedang kalian ributkan ini? Anak itu memegang kalung dari perguruan kami. Kalung ini adalah milik dari perguruan kami. Purbaya, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalian lihat kalung ini. Mirip bukan dengan kalung yang kukenakan ini? Tapi kalung itu adalah milikku. Purbaya, katakanlah, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Raden Purbaya menahan kekesalan hatinya, mendapat tekanan dari kiri dan kanan. Ingin rasanya anak itu berteriak memaki mereka, tapi ibundanya Roro Angken yang berdiri tak jauh darinya, memandangnya dengan perasaan cemas dan khawatir. Jika saja benar anaknya Purbaya mendapatkan kalung itu dengan cara yang tidak terpuji. Sementara itu, Raden Setakeling mengamati kalung tersebut. Kalung yang terbuat dari kulit, yang diukir gambar 5 bulan yang saling bergandengan. Sedangkan kalung yang dikenakan Sariti nyaris tak berbeda. Hanya saja bulan yang saling menempel hanya 3 buah. Purbaya, kenapa kau tidak mau menjelaskan dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kakek itu yang memberikan pada saya. Guru yang memberikan padamu. Kurasa tak masuk di akal. Kalung ini sekaligus memberi pertanda pada pemakainya sebagai pimpinan atau anggota terhormat dari perguruan tongkat merah kami. Nah, jika begitu, kenapa kau tidak menghormati pemegang kalung itu? Kenapa kau justru berbuat kasar padanya? Apakah benar kau murid murtad yang tidak berbakti pada perguruan? Benar yang Nona katakan. Saya adalah murid murtad yang harus dihukum. Ini kalungmu, Tuan kecil. Hukumlah saya, murid tongkat merah yang tak tahu diri. Apa ini? Sudah, bangunlah, Bi. Aku bukanlah murid dari perguruanmu. Kata kakekmu, nanti jika ada jodoh, aku akan menjadi murid perguruanmu. Bangunlah. Sudahlah, Nona. Beristirahatlah sebentar. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Beberapa saat kemudian, ketika senja sudah mulai turun, rombongan itu tiba di dusun yang sering dikunjungi. Dusun Sumur Opat adalah sebuah dusun kecil yang terletak hanya beberapa jam perjalanan dari Padepokan Gua Larang. Kakang, malam ini kita beristirahat di mana? Kita tidak dapat tidur di rumah kepala desa. Rombongan kali ini banyak sekali. Ya, kita langsung ke balai desa saja. Di sana kita dapat menjumpai Aki Sura, penjaganya yang telah kita kenal. Kakang, lihat itu, Madeludira dari bagian perpustakaan. Mau apa anak itu keluyuran sampai kemari? Iya, melihat gerak-geriknya mencurigakan sekali. Biar, akan kutegur dia. Jangan ditegur, Adi Awu. Memang agak mencurigakan sekali anak itu. Adisaka dan kau Anting, coba kau ikuti anak itu dan perhatikan saja gerak-geriknya. Aku curiga dengan bungkusan yang dibawa itu. Baik, Kakang Seta. Mari, Adiwulan. Kita jalan kaki saja. Padepokan Gua Larang sudah di hadapan mereka. Penduduk desa Sumur Opat yang berlalu lalang banyak yang mengenal mereka. Karena itu, Anting Wulan dan kakangnya Saka Palwaguna mengikuti Madeludira, salah seorang saudara seperguruannya dari Gua Larang, dengan sangat hati-hati, sambil sekali-sekali mengangguk dan menjawab sapaan setiap penduduk yang menegurnya. Mau kemana anak itu? Dia terus saja. Apakah dia ingin keluar dari Sumur Opat ini? Kukira tidak, Adiwulan. Jika dia harus pergi keluar dari Sumur Opat, untuk apa dia melalui pusat keramaian desa ini? Kau betul, Kakang. Lihat, dia menuju ke arah rumah besar di ujung desa ini. Aku curiga sekali dengannya, Kakang. Betul. Terutama dengan bungkusan yang dipegangnya dengan sangat hati-hati sekali. Rumah siapakah itu, Kakang? Itu adalah lumbung padi yang telah tidak terpakai lagi, Adiwulan. Ayo, kita coba dekati.
kita dapat mengintipnya dari samping lumbung itu, Adiwulan. Ayo. Kurang ajar anak itu. Dia datang kemari ternyata untuk melampiaskan nafsunya. Mari Kakang, kita beri pelajaran anak itu. Benar-benar membuat malu nama Eyang Resi. Sebentar Adiwulan, aku ingin mengetahui lebih jauh lagi. Aku masih merasa curiga dengan bungkusan yang dibawanya. Kakang Made, ayolah. Kenapa tidak ikut main dengan yang lain? Ya, aku saat ini tidak berselera untuk berjudi. Kenapa? Apakah habis uang yang diberikan Bapak Pendeta itu? Minta saja. Bukankah Bapak Pendeta itu menjanjikan akan memberikan berapa saja yang Kakang perlukan? Ya, justru itulah aku sedang menunggunya. Aku perlu uang untuk duduk bersama kawan-kawan di sana. Dan juga untuk tidur bersamamu. Kakang. Tunggu Bapak Pendeta itu di dalam saja yuk. Asal jangan lupa saja setelah Kakang dapat uang. Setan, iblis bejat, kubunuh anak itu. Anting Wulan yang melihat ulah dari Made Ludira, salah seorang saudara seperguruannya di Gua Larang, menjadi menggelegak emosinya. Dan ketika saja gadis itu siap untuk melompat, Sakapal Waguna yang berada di sampingnya segera mencegahnya. Sebelah tangannya memeluk tubuh Anting Wulan, dan tangannya yang lain menutup mulut gadis yang sedang kalap itu. Tenang, agaknya di sini telah terjadi satu peristiwa yang lebih dari sekedar perbuatan kotor Made Ludira. Ada apa, Wulan? Kenapa kau? Tidak apa-apa, Kakang. Apakah kau marah dengan caraku tadi? Tapi saat itu aku tidak menemukan cara lain untuk mencegahmu. Wulan, maafkan aku jika hal itu membuatmu marah. Kakang, aku pun tak tahu harus bersikap bagaimana padamu. Aku tak tahu apakah aku harus marah atau... Kakang Raka, aku tidak marah dan juga tidak benci karena perbuatanmu tadi. Wulan, jika kau memang marah, tundalah sementara. Aku bersedia kau hukum kelak setelah selesai tugas kita ini. Tidak, Kakang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan anak bejat itu. Awas, meruluk Anting. Agaknya itulah orang yang kita tunggu-tunggu. Pendeta itu, Kakang? Ya. Kenapa dengan pendeta itu? Pendeta itulah agaknya yang ditunggu Made. Dan lihatlah, dia memasuki lumbung ini. Apakah kau pernah melihat pendeta memasuki tempat kotor seperti ini, Wulan? Iya. Kau benar, Kakang. Tidakkah kau lihat tadi mata pendeta itu tidak seperti halnya mata pendeta lainnya yang memancarkan sinar welas asih? Benar, Adi. Aku melihat sinar yang kuat dan ganas yang terpancar dari mata pendeta itu. Pendeta bertubuh tinggi besar dengan tongkat besar yang ada di tangannya masuk ke dalam lumbung desa yang sudah tak terpakai lagi. Dan ketika pendeta itu tiba di dalam, semua laki-laki bertampang seram yang semula sibuk berjudi seketika terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Di mana Made Ludira? Aku mencari orang itu. Apakah dia sudah datang? Tuan Pendeta sudah datang. Saya sudah sejak tadi menunggu di sini. Sebaiknya kita bicara di tempat lain saja. Ayo, cepat. Kutunggu kau di luar. Kenapa kalian semua diam saja? Ayo, teruskanlah permainan kalian. Hei, cepat Made! Ya, sebentar Tuan, sebentar. Aku pergi dulu, Nyi.
nanti aku kembali lagi kemari menemuimu dan kita dapat main sepuas hati kita. Kenapa tidak di sini saja, Tuan Pendeta? Apakah Tuan tidak membawa uangnya? Maaf, jika Tuan tidak membawa uangnya, saya tidak akan memberikan kitab ini. Saya mendapatkan kitab ini dengan resiko yang besar. Jangan khawatir, aku akan memberikan imbalan sesuai dengan yang kujanjikan. Tapi aku akan melihat dulu, apakah kau membawa barang yang benar-benar kubutuhkan, Tuan dapat melihatnya nanti, Tuan. Ayo, kemana kita akan pergi? Itu, kita ke pinggir sungai kering di sana itu. Ayo. Anak bejat itu agaknya membawa kitab dari padepokan kita, Kakang. Iya, aku kira begitu. Kakang, tahukah Kakang siapa pendeta itu? Agaknya pendeta itu bukan dari biara di sekitar sini. Kau benar, Adiwulan. Pendeta itu berasal dari tanah Jawa bagian tengah. Agaknya dia orang Mataram. Kau perhatikan ikat kepala yang dikenakannya. Lihat, Kakang. Mereka berhenti di pinggir sungai kering itu. Awas, hati-hati, Adiwulan. Jangan terlalu dekat. Kukira pendeta itu bukanlah orang sembarangan. Gunakan saja ilmu 4 arah pembeda gerak. Kita akan dapat mendengarkan semua pembicaraan mereka dari sini. Baik, Kakang. Keluarkanlah kitab itu. Ayo. Iya, Tuan, iya. Tapi kuharap Tuan Pendeta mau sedikit menambah imbalan yang semula dijanjikan. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, ini saya dapatkan benar-benar melalui perjuangan dan resiko yang sangat besar, Tuan. Sudah, jangan kau khawatir. Keluarkan saja kitab itu. Ayo. Iya. Ini, Tuan, ini. Kurang ajar. Itu kitab kincir metu, Kakang. Pengkhianat. Adiwulan, tenang. Tenangkanlah dirimu. Kita masih mempunyai waktu. Kita lihat saja dulu. Aku ingin tahu lebih jauh. Siapakah sebenarnya pendeta itu? Baiklah, Kakang. Tapi berjanjilah, Kakang akan menyerahkan padaku pengkhianat itu. Adiwulan, tahanlah emosimu. Kitab apa yang kau berikan padaku ini? Ini bukanlah kitab kincir metu yang aku cari. Ini kau ambil. Ayo. Tuan Pendeta, janganlah menghina kitab ini sedemikian rupa, Tuan. Kitab inilah yang saya dan kawan-kawan jadikan petunjuk untuk mempelajari kincir metu, Tuan. Anak muda. Jika hanya untuk kitab seperti itu, buat apa aku jauh-jauh datang kemari, Tuan, bukankah semula Tuan katakan pada saya, Tuan akan memenuhi undangan guru dalam upacara sembahyang itu, Tuan? Jadi kau pikir aku benar-benar akan ikut bersembahyang untuk keperluan Karangsedana? Untuk keperluan orang lain? Biarlah Karangsedana mengalami kemarau. Apa urusannya denganku? Jika memang si tua Wanayasa gurumu itu ingin meminta hujan untuk mengembalikan kesuburan di Karangsedana, biarlah dia meminta bersama-sama pendeta-pendeta lain yang memang kurang pekerjaan seperti gurumu itu. Jadi Tuan datang kemari benar-benar untuk... Dengar, Made. Kitab yang kau bawa ini tidak lebih dari salinan dasar dari ilmu kincir metu yang telah disederhanakan oleh si tua Wanayasa untuk murid-murid bodoh sepertimu. Kau selamanya tidak akan bisa jadi seorang yang tangguh jika kau mempelajari kitab seperti itu. Kau menghinaku, Tuan Pendeta. Janganlah Tuan ulangi perkataan-perkataan yang menyinggung seperti tadi, Tuan. Aku dapat berbuat apapun dengan Tuan di tempat yang sepi ini. Anak bodoh. Apa yang dapat kau berbuat denganku di tempat sepi? Meremukkan mulutmu yang lancang itu sudah pasti.
Ini kau rasakan pendeta lancang. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Ayo. Pukul aku. Remukan mulutku anak muda. Baik. Hai, kau boleh ulangi lagi. Nah, ayo, seranglah aku. Kali ini aku akan memuaskan hatimu. Ayo. Baik. Baik. Made Ludira, salah seorang dari murid Gua Larang yang juga merupakan adik seperguruan dari Raden Saka Palwaguna dan Antingwulan, kini menjadi bulan-bulanan dari pendeta tinggi besar itu. Pukulan-pukulan yang dilancarkan dengan tenaga dalam yang sepenuhnya seakan kandas begitu menyentuh tubuh pendeta itu. Apakah kau belum juga puas, anak muda? Dengarlah, Made. Jika kau berhasil mendapatkan kitab itu, aku akan memberikan ini untukmu. Kenapa kau terkejut melihat permata ini, Bukankah tadi kau katakan tentang resiko besar? Nah, jika kau berhasil mendapatkan kitab yang asli, permata ini akan kuberikan padamu. Dengan batu-batuan ini, kau akan dapat berjudi sepuas hatimu selama setahun tanpa khawatir akan kehabisan uang. Tapi kitab yang kau maksudkan itu tak kutemui dalam ruang kitab yang aku jaga. Sudah pasti. Bukankah sudah aku katakan, kitab itu pasti disimpan langsung oleh si tua Wanayasa. Kau dapat mencarinya di dalam kamar gurumu itu. Ya, baiklah Tuan Pendeta. Saya akan mencoba untuk mendapatkan kitab itu. Bagus anak muda. Tapi jika saya sudah berhasil mendapatkannya, di mana saya segera dapat bertemu dengan Tuan? Kau datanglah ke tempat ini. Aku akan berada di sekitar sini. Bawalah kitab itu kembali. Aku tidak memerlukan yang seperti itu. Untuk sementara, biarlah permata ini kupegang. Nanti akan segera menjadi milikmu jika kitab itu sudah kau dapatkan. Baiklah, saya segera kembali saja ke Padepokan. Nah, berangkatlah anak muda. Adiwulan, kita ikuti pendeta itu. Tapi Kakang, Made akan mencuri kitab pusaka guru. Kukira dia tidak mungkin akan melakukannya malam ini. Adiwulan, hampir 1 bulan sudah kita meninggalkan Padepokan. Agaknya yang Resi sudah hampir siap dengan rencananya yang direncanakan dulu pada kita. Rencana apa, Kakang? Sebentar, Adiwulan. Lihat, pendeta itu pergi dari sana. Kita ikuti. Aku ingin tahu apakah dia masih mempunyai kawan atau kelompok. Ayo. Cepat, Adiwulan. Langkah pendeta itu benar-benar cepat. Kakang, dia menuju ke gubuk kecil itu. Bagaimana kita dekat ke sana? Jangan, Adiwulan. Di tempat yang sunyi ini, gerak dan nafas kita pasti akan mudah terdengar oleh pendeta itu. Jika demikian, kita coba dengan 4 arah pembeda gerak. Kita harus tahu dengan pasti apa ada orang lain di gubuk itu. Baiklah, mari. Agaknya tidak ada seorang pun di tempat itu. Pendeta itu hanya seorang diri, Kakang. Kakang. Iya. Aku ingin sekali berkenalan dengan orang itu. Jangan, Adiwulan. Jika orang ini mempunyai kelompok, aku ingin mengetahuinya secara tuntas. Aku akan keluar menjumpainya. Aku akan bertanya pada orang itu tentang sesuatu yang tak ada hubungannya dengan kitab itu, Kakang. Dan aku akan berusaha menyembunyikan ciri-ciri perguruan kita. Adiwulan, tapi pendeta itu adalah orang yang amat sakti. Percayalah pada aku, Kakang. Mereka tidak akan mengetahui siapa aku. Ya,
Pergilah sana. Aku menunggu di sini. Terima kasih, Kakang. Aku akan pergi. Kakang! Kakang Obey! Apakah Kakang di dalam? Hei, siapakah kau anak manis? Mengapa kau malam-malam berkeliaran sampai ke tempat seperti ini? Saya sedang mencari suami saya. Saya adalah penduduk desa Dujung Sawah ini, Tuan. Mencari suamimu sampai ke sini? Hah? Berterus teranglah anak manis, aku mencurigaimu. Lepaskan saya, Tuan! Lepaskan saya! Gadis manis dan cerdik, murid padepokan Gua Larang itu sudah menduga akan datangnya serangan dari pendeta tinggi besar yang bertujuan untuk membongkar kebohongannya. Akan tetapi, Anting Wulan segera mengendorkan seluruh saraf-saraf kekuatannya yang berisi cadangan kekuatan dalamnya. Oleh karena itu, Anting merasakan cekalan tangan pendeta itu. Apakah salah saya? Apa salah saya? Lepaskan saya! Saya tidak bersalah! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan saya! Ternyata kau benar-benar seekor kelinci yang tersasar mencari suami. Tuhan, lepaskan saya! Sakit sekali, cekalan tangan Tuhan. Dah, pergilah sana. Jangan ganggu aku. Tapi, apakah benar Tuhan tidak melihat suami saya? Apa suamimu itu kurang waras? Sampai-sampai kau paksa dia tinggal di rumah. Iya, benar Tuhan. Jika begitu, kenapa kau harus susah dan repot merawatnya? Tinggalkan saja laki-laki seperti itu. Kau dapat mencari ganti laki-laki lainnya. Tidak mungkin Tuan Pendeta. Saya begitu mencintainya. Saya tidak mungkin meninggalkannya. Dia ayah dari satu-satunya anak saya. Tuan Pendeta, apakah Tuhan dapat menolong menyembuhkannya? Jika Tuhan dapat menolongnya, saya akan mencarinya, dan besok atau lusa saya akan menyerahkan suami saya itu pada Tuhan. Aku tidak mempunyai banyak waktu, anak manis. Besok sore mungkin aku sudah tidak berada di sini. Malam ini aku sedang menunggu guruku. Guru Tuanku. Oh, tentu ia pandai menyembuhkan orang seperti suamiku. Sudahlah. Sudah cukup aku melayanimu, anak manis. Kau lihat, aku sudah mulai bosan dengan kehadiranmu. Ayo pergi. Baik, Tuhan. Wulan, kau benar-benar membuatku cemas ketika pendeta itu mencengkram tanganmu. Iya, Kakang. Aku mengetahui dari pendeta itu bahwa saat ini ia sedang menunggu kedatangan gurunya. Iya, aku sudah dengar semuanya, Wulan. Aku melihat sambil mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. Akan tetapi, sayang sekali, kau tidak berhasil mengorek keterangan tentang siapa dia dan dari perguruan mana asalnya. Aku tak dapat memaksanya, Kakang. Dia sudah terlanjur kesal dan jadi tak senang dengan kehadiranku. Akan tetapi, aku mendapatkan sesuatu yang dapat melacak asal-usul pendeta itu, Kakang. Adi Wulan, apa itu? Aku melihat pada lengannya ada sebuah tanda yang mungkin merupakan ciri perguruannya. Tanda apa itu, Adi Wulan? Gambar seekor kelelawar yang dikurat pada kulit lengannya, Kakang. Kelelawar? Iya. Rasanya yang pun tidak pernah bercerita tentang tanda-tanda itu, Wulan. Nah, Kakang, kita harus segera tiba di Padepokan. Iya, kau benar, Wulan. Aku khawatir kesibukan yang Resi esok hari akan dimanfaatkan oleh anak bejat itu. Akan kuhajar anak bejat itu. Jangan, Anting Wulan. Kau tidak boleh serampangan dan sembrono. Made Ludira adalah saudara seperguruan kita. Kita tak dapat menangkapnya dan menuduhnya dengan begitu saja. Akan tetapi, Kakang, iya, jelas-jelas anak itu sudah melakukan pencurian kitab kincir metu di ruang kitab Padepokan. Tapi kita dapat dikatakan memfitnah oleh saudara-saudara kita di Padepokan. Aku yakin Eyang Resi dapat mempercayainya. Iya, kau benar, Wulan. Akan tetapi, bukankah lebih baik jika kita berhasil menangkap Basana itu? Dengan demikian, seluruh penghuni Padepokan tidak akan ada yang memiliki kesan bahwa kita mengada-ada atau memfitnah.
Ya, baiklah. Baiklah, Kakang. Nah, jika demikian, ayo, kita segera kembali ke sumur obat. Kakang Seta dan yang lainnya tentu menjadi bingung dengan kepergian kita yang cukup lama ini. Ayo, Wulan. Kedua remaja yang telah berhasil menyelidiki gerak-gerik dari Made Ludira akhirnya kembali ke sumur obat menemui rombongan mereka. Mereka berniat untuk segera pergi mendahului rombongan mereka ke Padepokan setelah membicarakannya dengan Raden Setakling kakangnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Benar-benar gila anak itu. Adisaka, apakah kau dapat menerka gerakan pendeta itu ketika memberi hajaran pada Made Ludira? Tidak, Kakang Seta. Gerak yang dilakukan oleh orang itu hanya gerakan lumrah, akan tetapi berisi dengan kekuatan yang hebat. Menghadapi Made yang jauh tingkatannya, ia sedikit pun tidak mengeluarkan gerak ataupun jurus ciri perguruannya. Mudah-mudahan saja Eyang Resi mengetahui ciri yang kulihat di lengannya. Kukira gambar itu hanyalah sekedar guratan biasa yang sengaja dibuat, Adi Wulan. Sebab selama ini kita tak pernah tahu tentang tanda-tanda seperti itu. Iya, Eyang Resi memang tidak pernah bercerita tentang ciri-ciri perguruan yang seperti itu. Iya. Jadi bagaimana? Bukankah aku sebaiknya mendahului Kakang ke Padepokan itu bersama dengan Adi Anting Wulan? Ya, kukira itu satu-satunya jalan terbaik untuk menyelamatkan kitab itu, Adisaka. Akan tetapi, kau tidak perlu berangkat saat ini juga. Kau dapat beristirahat beberapa saat. Nanti ketika fajar mulai menyingsing, nah, barulah kau berangkat. Dengan Kidang Mangpurung, kau akan dapat tiba di sana sebelum hari menjadi terang betul. Dan Eyang Resi belum meninggalkan kamar semadinya. Baik, Kakang. Adi Wulan, ayo kita istirahat. Tertidur dengan nyenyaknya. Akan tetapi keempat remaja dari Kualarang yang kini dilibat oleh masalah baru yang secara langsung melibat perguruannya tidak dapat beristirahat dengan tenang. Mereka hanya duduk santai sambil menunggu waktu. Dan ketika langit di sudut timur mulai memancarkan fajar merah, Raden Setakling dan Dampu Awuk melepaskan kepergian kedua adik seperguruannya untuk lebih dulu ke Gua Larang. Ayo, Kakang, percepat lari kita. Aku khawatir karena terlambat kita dalam perjalanan ini, kita akan menyesal selama-lamanya. Jangan khawatir, Adi Wulan. Dengan Kidang Mangpurung, kita akan tiba sebelum Eyang Resi keluar dari kamar semadinya. Akan tetapi, baiklah, kita percepat perjalanan ini. Tidak ada salahnya jika kita lebih cepat lagi. Padepokan Kualarang adalah sebuah tempat di mana para anggota dan murid-muridnya menimba ilmu, baik lahir maupun batin. Mereka yang telah sah dinyatakan sebagai anggota atau murid-murid dari padepokan tersebut adalah yang telah dinyatakan lulus dalam ujian saringan. Padepokan mempunyai suatu keistimewaan yang sangat khusus yang tidak dimiliki oleh padepokan-padepokan lain di tanah Jawa. Hampir setiap tahun padepokan tersebut dikunjungi oleh Mahaprabu Sana, Maharaja besar di tanah Pasundan. Karena pimpinannya adalah Eyang Resi Wanayasa, merupakan paman dari Mahaprabu Sana. Kakang, lihatlah itu padepokan kita. Iya. Rindu sekali aku rasanya pada alam ini. Lihatlah, Kakang, sungai kecil yang mengitari pagar padepokan kita. Dan lihat, tanaman sayur mayur di sepanjang dan di sekitarnya masih dapat tumbuh walaupun kemarau melanda sampai ke tempat ini. Iya, Adi Anting. Semua itu dikarenakan kurnia Dewata yang masih menghidupi 9 mata air dewa kita. Ayo, Adi Wulan, kita temui Eyang Resi di kamarnya. Mari, Kakang. Eyang, kami datang, Eyang. Oh, masuklah anak-anakku. Sembah dan rindu kami haturkan pada Eyang. Iya. Demikian pula dengan aku, Wulan.
perjalanan kalian yang cukup lama itu membuat kami semua di padepokan ini merasa rindu pada kalian. Tapi di manakah kedua kakangmu yang lain, Wulan? Guru, mereka masih berada di desa Sumur Opat bersama dengan beberapa orang yang akan menuju kemari. Kami berdua yang sudah rindu dan tak tahan lagi mendahului mereka yang berkuda, Eyang. Iya. Siapakah orang-orang yang berada bersama dengan kedua saudaramu di Sumur Opat, Di antaranya adalah Tuanku Rara Angken dan Raden Purbaya yang berhasil kami temukan, Eyang. Oh, iya. Rara Angken, permaisuri dari Aji Konda. Apa yang sebenarnya terjadi di Karangsedana, Samparangin juga ikut mencampuri persoalan muridnya. Benar, Guru. Kami berempat sangat kerepotan menghadapinya, Guru. Iya. Tapi bukankah kau berhasil mengatasinya dengan barisan 4 kincir? Benar, Eyang. Tapi bagaimana Eyang bisa tahu? Ya, karena satu-satunya kepandaian kalian yang dapat menghadapi tokoh setingkat denganku adalah dengan barisan 4 kincir itu. Eyang, sebenarnya seperti apakah tokoh pengemis Parang Pungkur itu? Kau bertemu dengan maksudku dengan si gila Pungkur itu? Iya. Mungkin jika tidak ada pertolongan dari kakek itu, kami akan kerepotan menghadapi Ki Sampar Angin yang kembali mengejar dan bergabung dengan tokoh-tokoh dari Istana Karangsedana. Iya, Eyang. Sebenarnya, perjalanan kami cukup kami rahasiakan. Begitu pula dengan penyerangan mereka. Tapi kakek itu sudah mengetahuinya lebih dahulu. Ya, tentu saja dia akan dapat mengetahuinya. Dia adalah raja pengemis di seluruh Jawa dan Pasundan. Murid-muridnya berkeliaran di antara pengemis sungguhan di setiap wilayah. Jaringannya sangat luas dan rapi. Jadi kau tidak perlu heran jika dia mampu dan bisa mengetahui hampir setiap kejadian besar di tanah Jawa dan Pasundan. Tapi kenapa ia berkeliaran sampai kemari? Si tua gila itu biasanya berada di sekitar Mataram di Jawa. Oh ya? Mungkin pertanyaan Eyang itu sebentar lagi akan terjawab. Seorang muridnya ikut bersama rombongan kami. Dan menurutnya, ia hendak menyampaikan surat pada Eyang. Iya. Baiklah, kita tunggu saja anak itu. Mudah-mudahan si tua gila itu tidak datang pada saat upacara sembahyang nanti. Aku tentu akan merasa kewalahan dengan ulahnya yang pasti merepotkanku. Eyang, apakah orang itu dapat digolongkan dalam kelompok pendekar golongan putih? Oh, tentu saja, Wulan. Dia adalah seorang pendekar yang baik. Akan tetapi, kelakuannya yang agak brutal dan gemar menggoda orang dapat merepotkan aku. Pungkur. Dia itu sangat baik. Baik sekali padaku. Dan juga pada setiap orang? Iya, juga pada setiap orang. Memangnya kenapa? Ada apa, Wulan, hingga kau berkata demikian? Mereka membantu kami saat itu. Cuma karena ingin membalas budi kebaikan Raden Purbaya yang telah menolongnya, memberi makan, dan tidak merendahkannya yang saat itu sedang mengemis di tempat makan kami. Ya. Memang demikianlah tabiat Pungkur si tua gila itu. Kebetulan sekali ini kalian sudah selesai dengan tugas itu. Aku sangat memerlukan bantuan kalian nanti siang pada upacara sembahyang untuk memohon hujan. Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Eyang nanti? Begini. Nanti mungkin pamanmu Jatis akan memberikan petunjuk. Aku kira yang harus kalian lakukan adalah melayani keperluan tamu-tamu kita yang sudah datang sejak kemarin sore dan yang mungkin akan berdatangan sebentar lagi. Nah, hari masih cukup pagi.
kalian dapat beristirahat dulu sejenak. Baik, Eyang. Kami pamit ke belakang. Kakang, Ya. kita mencari Adi Madiludira. Iya, kita akan mencarinya. Dan kemudian memperhatikan gerak-geriknya. Baru saja kedua remaja hendak menuju ke belakang padepokannya, dari arah samping kanan ruang utama terdengar teriakan beberapa orang anggota padepokan. Ada apa? Kamu telah terjadi sesuatu. Hah? Ada apa? Pagi-pagi kau berteriak seperti orang gila. Celaka, Paman. Di kamar tamu kita kedapatan ada yang meninggal. Hah? Ada yang meninggal? Iya. Siapa yang meninggal? Seseorang pendeta tamu kita. Celaka. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak mengerti, Paman Gadis. Tiba-tiba saja di ruang tamu terjadi kegemparan ketika mereka menemukan seorang di antara mereka meninggal dalam keadaan tubuh yang menghitam, Paman. Agaknya orang itu mati karena keracunan. Beritahu Eyang Resi. Ya, aku segera ke sana. Adi Bulan, ayo kita lihat ke sana. Maaf tuan-tuan pendeta. Biar saya melihat keadaannya. Celaka, Bulan. Tentu kejadian ini berkaitan dengan Madiludira. Maksud Kakang? Eyang Resi pasti sedang menuju kemari, meninggalkan kamarnya dan... Ayo Kakang, kita lihat ke sana. Ayo. Kedua remaja dengan cemas segera menuju ke ruang gurunya, di mana tadi mereka bertemu. Resi Wanayasa yang berpapasan dengan kedua muridnya itu tak lagi sempat memperhatikan kecemasan yang membayang di wajah kedua muridnya. Dan ketika keduanya tiba tak jauh dari ruang gurunya, mereka segera memperlambat gerak, dengan hati-hati mengendap-endap mendekati ruang gurunya. Hati-hati di Bulan. Jangan sampai kau terlihat oleh bajingan itu. Aku yakin ini semua adalah ulahnya. Pasti Made akan mempergunakan waktu secepatnya pada saat semua dalam keadaan panik dan cemas seperti ini. Lihat, itu dia orangnya, Kakang. Licik sekali orang ini. Untuk kita segera dapat mencium niatnya. Lihat, Kakang. Made mendekati kamar Eyang Resi. Bajingan. Sabar, Arting Bulan. Kita tunggu. Ya, kita tunggu sebentar hingga masuk dan mengambil kitab itu. Madiludira yang telah merasa aman dan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dan berada di sekitarnya, segera membuka dan masuk ke dalam ruang kamar Resi Wanayasa, gurunya. Ya, pasti kitab itu diletakkan di peti ini. Biar ku coba membukanya. Ya. Ini ada beberapa buah kitab. Menurut pendeta itu, pasti inilah kitab yang dimaksud. Kepalang basah, sebaiknya ku ambil saja semuanya. 4 buah kitab ini. Ya. Ya, beres. Nah, aku harus segera meninggalkan padepokan ini, menukarkan kitab ini, dan segera pergi jauh dari sini. Agaknya tak ada seorang pun yang berada di sekitar kamar ini. Sebagaimana rencanaku semula, mereka semua berada di kamar tamu sial itu. Ayo Kakang, anak itu sudah membawa kitab itu keluar dari kamar Eyang Resi. Baiklah, mari Adi Bulan. Tunggu Adi Made. Kakang Saka dan Adi Wulan. Rupanya kalian sudah kembali ke padepokan. Baru saja Adi Made. Apakah Adi Made tidak mengetahui ada pembunuhan di kamar tamu kita? Pembunuhan? Iya. Siapakah yang terbunuh, Kakang Saka? Salah seorang pendeta yang menjadi tamu kita. Ayolah, kita melihat ke sana, Adi Made. Lebih baik kalian pergi dahulu saja.
Nanti aku menyusul setelah aku mengambil peralatan untuk persiapan tempat upacara di belakang. Adi Made, kenapa Adi Made tidak tertarik? Paman Sanip, Paman Calung, kemari sebentar. Hei, mau kemana kau maling? Ayo, keluarkan kitab-kitab yang resih. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Minggir. Apakah kau ingin merasakan pukulan-pukulanku, Made? Sudahlah, sabarlah Wulan, sabar. Kalian semua adalah saudara di perguruan ini. Jika kalian mempunyai persoalan, selesaikanlah secara baik-baik. Minggir kau Wulan, biarkan aku lewat. Wulan, sudahlah, jangan ribut dalam suasana seperti ini. Kupecahkan dadamu. Berhenti! Anak gila. Ada apa kalian ribut dalam keadaan seperti ini? Guru, Wulan memukulku, Guru. Dia menghalang-halangi aku yang hendak pergi melihat kejadian di kamar tamu kita. Manusia busuk. Kau kira kau dapat lepas dari tanganku? Wulan, kenapa kau membuat keributan? Paman akan menyesal jika membiarkan anak setan ini pergi meninggalkan tempat ini. Ayo, keluarkan isi bajumu sebelum aku yang memaksanya. Made Ludira, ada apa denganmu? Apa yang telah kau lakukan? Saya akan jelaskan pada Paman semuanya. Nanti Paman, jika kedua orang itu sudah tak ada lagi. Saka dan Wulan, kalian pergilah dari sini. Tinggalkan tempat ini. Baiklah. Saya akan segera meninggalkan tempat ini. Kau tidak akan kulepaskan, Made. Berhati-hatilah. Kau juga tinggalkan tempat ini, Adi Calung. Baiklah, Kakang Jatis. Nah, katakanlah padaku cepat, Made. Apakah kau sudah membuat suatu kesalahan? Iya, Paman. Kedua anak itu mencurigai aku, Paman. Dikiranya aku telah melakukan pencurian. Tapi apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Aku berhasil menemukan sebuah benda berharga dan mereka berniat hendak merampasnya, Paman. Inilah, lihat. Iya. Dengan tenangnya, Made Ludirah merogoh saku dalamnya. Akan tetapi, ketika tangannya dikeluarkan, segera diayunkan ke wajah Mbah Jatis yang merupakan gurunya sendiri. Mbah Jatis tidak menyangka akan perbuatan Ludirah, seketika menjadi gelagapan. Yang merasakan pandangan dan tubuhnya seakan-akan menjadi kehilangan bobot. Nah, katakan padaku cepat, Made. Apakah kau sudah membuat satu kesalahan? Janganlah membuat malu aku, Made. Kau adalah salah satu murid asuhanku. Kedua anak itu mencurigai aku, Paman. Mereka menuduhku telah melakukan pencurian. Tapi apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Begini, Paman. Aku berhasil menemukan sebuah benda berharga, Paman. Dan mereka berniat hendak merampasnya. Ini, lihatlah, Paman. Made Ludira memasukkan tangannya ke balik bajunya untuk mengambil dan menunjukkan sesuatu yang berharga pada pamannya. Mbah Jatis yang merupakan gurunya mendekat. Ia merasa penasaran, ingin mengetahui sesuatu yang menjadi bahan pertengkaran antara Made Ludira, Anting Wulan dan Saka Palwaguna. Akan tetapi, ketika tangan itu dikeluarkan dari balik sakunya, Made mengayunkan tangannya ke wajah Mbah Jatis. Kau gila, Made? Maaf, Guru. Selamat tinggal. Tunggu! Kau lari kemana, kau bocah sesat? Kakang Saka, serahkan manusia bejat ini padaku. Dan lihat keadaan Paman Jatis. Minggir! Agaknya tidak perlu kau diberi hati lagi, anjing bejat. Ayo, bangun manusia busuk, manusia bejat, bangun! Hai, tahan anakku Wulan. Apa yang terjadi? Sampai kau menurunkan tangan sekejam itu pada saudaramu sendiri. Eyang, Made Ludira telah membuat suatu kesalahan besar yang tidak mungkin seisi padepokan ini bisa memaafkannya. Apa yang telah dilakukan anak itu? Itu, Eyang dapat melihatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan Paman Jatis dan apa yang sekarang disembunyikan oleh bajingan ini di balik bajunya. Made Ludira, itu namamu bukan? Iya, benar, Eyang. Saya Made Ludira. Apa yang sudah kau lakukan, anakku? Saya menemukan ini, Eyang.
Made Ludira yang sudah semakin terpojok dan putus asa tidak melihat jalan lagi untuk menyelamatkan diri. Maka pemuda itu segera memasukkan tangannya ke balik bajunya, mengambil bubuk racun yang didapatnya dari pendeta tinggi besar di desa Sumur Opat. Akan tetapi, serangan yang kali ini dilakukan pada Resi Wanayasa yang merupakan mahaguru dari Padepokan Gualarang yang baru saja berhasil menguasai Aji Kincir Metu tingkat ke-9. Awas, Eyang! Bubuk beracun! Bubuk beracun? Berbahaya sekali jika kusipak. Banyak anak-anak muridku di sekeliling arena ini. Mahaguru dari Padepokan Gualarang itu kemudian menghisap bubuk yang bertebaran di sekitarnya. Bubuk beracun itu pun tampak seperti berlomba masuk ke dalam mulut dari Resi Wanayasa. Dan segera setelah udara di sekitarnya menjadi bersih, Resi yang arif itu pun segera melenting melompat menjauhi murid-muridnya dan mengeluarkan bubuk yang dihisapnya tadi. Kakang Saka, bantu aku mengambil kitab Eyang Kuru. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan anak itu, Wulan? Sebentar, Eyang. Eyang akan segera tahu. Kakang, bawa kemari kitab itu. Ini, Eyang, kitab-kitab yang dicuri Made. Oh, Kincir Metu. Dan, kitab-kitab perguruan Gualarang. Oh, iya. Jadi anak itu telah memasuki kamarku dan mengambil kitab-kitab ini. Mana anak kurang ajar itu? Hei, Jatis, kemarilah kau. Kakang Wanayasa. Anak itu sudah berbuat kegilaan padaku, Kakang. Ya, anak itu telah membuat kesalahan pada seluruh isi padepokan ini. Pada seluruh isi padepokan? Ya. Apa maksud Kakang? Made Ludira mencoba untuk membawa keluar kitab-kitab ini. Ia telah berani memasuki kamarku dan mengambil kitab-kitab perguruan kita. Jadi anak itu benar-benar pencuri busuk. Bahkan dia adalah pembunuh licik. Apa maksudmu, Wulan? Untuk berhasil memasuki kamar Eyang, ia memancing semua isi padepokan ini, termasuk Eyang, untuk menjauhi dan meninggalkan kamar ini. Kau jangan menuduh sembarangan, Wulan. Anak itu memang telah melakukan kesalahan besar, mencuri kitab perguruan kita. Tapi kau tidak dapat menjatuhkan tuduhan seenaknya. Belum tentu anak itu yang melakukan pembunuhan pada tamu kita. Paman, kedatangan saya yang mendahului Kakang Seta dan Kakang Awu adalah guna membongkar kebusukan anak itu. Ya, marilah Jatis, dan kalian berdua ikut ke kamarku. Kita bicarakan semua itu di dalam sana. Baik, Kakang. Saya akan menyusul nanti setelah memberi sedikit pengarahan untuk penyelenggaraan mayat itu. Masuk dan duduklah di sini, Jatis. Kita akan segera mendengarkan cerita dari kedua anak kita ini. Ayolah. Saka, berceritalah kau. Bukankah kau juga mengetahui semua masalah ini? Benar, Eyang. Sesungguhnya lah, saya mengetahui niat buruk dari Made Ludira itu. Akan tetapi, saya tak dapat datang dan menuduh dengan begitu saja. Saya bermaksud akan menangkap basah Made Ludira. Malam itu, ketika saya baru saja tiba di desa Sumur Opat, saya melihat Made berjalan sambil memeluk sebuah bungkusan kain kecil. Setelah mendapat izin dari Kakang Seta Keling, kami berdua kemudian mengikuti Made yang mencurigakan itu, Eyang. Kemudian Saka Palwaguna menceritakan semua pengalamannya ketika mengintai perbuatan Made di desa Sumur Opat dan kemudian mengintai pendeta tinggi besar yang ditemui Antingulan sampai pada guratan gambar kelelawar di lengan pendeta itu. Jika kau memang mengetahui rencana dari anak busuk itu, mengapa kau tidak menceritakannya pada kami hingga terjadi kejadian yang fatal seperti ini? Kakang, dengan demikian kedua anak ini juga turut bersalah. Paman Jatis, jika kami datang dan menuduh atau bahkan menangkap anak itu,
tentu kami akan disalahkan seisi padepokan ini. Dan kami berdua akan dianggap memfitnah. Ya, tapi dengan caramu itu, jadi berakibat seperti ini. Kau dapat melaporkan perbuatan anak itu padaku, dan aku sebagai pengasuhnya yang langsung akan mempertimbangkan hal itu. Mana mungkin hal itu dapat terjadi, Paman Jatis. Saya tak dapat menang jika tanpa bukti. Peristiwa tadi saja dapat dijadikan contoh. Made yang saat itu sudah tertangkap basah oleh saya, jelas-jelas sudah terbukti. Saya masih tak dapat berbicara banyak. Paman menyingkirkan saya. Sudahlah Jatis. Sudahlah Wulan. Kita memang tidak dapat menolak apapun yang telah digariskan oleh Dewata. Pembunuhan itu agaknya memang sudah harus terjadi. Sekarang yang justru menjadi masalah adalah kehadiran tokoh yang benar-benar amat merisaukan hatiku. Eyang, siapakah mereka itu? Apakah Eyang dapat mengetahui ciri-ciri orang itu dari gambar kelelawar yang berada di lengannya? Saat itu kira-kira 30 tahun yang lalu, pamanmu Jatis juga belum masuk ke perguruannya. Perguruan kami, yaitu Cakrabuana. Ya, Cakrabuana. Saat itu hiduplah seorang tokoh yang amat buas dan ganas. Tak ada seorang pun yang dapat mengatasi kesaktiannya. Namanya, tak seorang pun yang tahu, begitu juga asal-usulnya. Dia hadir dengan begitu saja di tanah Jawa ini, malang melintang, dan menjatuhkan semua tokoh sakti di tanah Jawa dan Pasundan ini. Orang itu dikenal dengan nama si Jerangkong Hidup. Karena bentuk tubuhnya saat itu bisa dikatakan lebih mirip dengan mayat daripada manusia hidup. Tubuhnya hanyalah terdiri dari tulang yang hanya sedikit dibungkus kulit. Lalu, apa hubungannya dengan pendeta yang saya temui itu, Eyang? Begini, Wulan. Jurus andalannya yang menjatuhkan semua tokoh-tokoh sakti di dunia kependekaran ini. Maksudku, dunia kependekaran di tanah Jawa dan Pasundan saat itu adalah jurus kelelawar sakti. Iblis buas itu dapat bertempur seakan-akan tidak menginjak dan menyentuh tanah. Ia menyerang musuh-musuhnya bagaikan kelelawar sakti dari angkasa. Eyang, apakah Eyang menduga bahwa pendeta yang kami jumpai adalah salah satu ahli warisnya? Aku tidak mengharapkan begitu. Semoga saja iblis itu hilang tanpa mewariskan ilmu dan kepuasannya. Tapi, kemana iblis Jerangkong Hidup itu sekarang, Eyang? Iblis itu berhasil dikalahkan oleh Resi Sanata Dharma dan diajak bersama-sama mengasingkan diri. Sejak itulah Jerangkong Hidup yang amat menggemparkan itu tidak terdengar lagi namanya. Apakah saat itu Eyang tidak dapat mengalahkannya? Saat itu guruku pun yang telah menguasai kincir metu sampai ke tingkat 9 belum dapat mengalahkannya. Bahkan jika Resi Sanata Dharma tidak menolongnya, guruku pasti akan mati di tangan iblis itu. Oleh karena itu, aku mendirikan padepokan ini bersama-sama dengan Jatis, pamanmu, dengan maksud untuk dapat berkonsentrasi mempelajari kincir metu hingga ke tingkat terakhir, yaitu tingkat ke-10. Aku yakin jika kita berhasil mempelajari kincir metu hingga ke tingkat yang ke-10, padepokan kita akan semakin disegani. Dan kita pun dapat membantu mengamankan tanah Pasundan ini dari rongrongan iblis manapun. Eyang? Iya. Saya dengar dari Paman Jatis, Eyang sudah berhasil menguasai tingkat ke-9 dari kincir metu. Iya. Itu memang benar. Aku yang bodoh ini baru berhasil membuka tabir rahasia jurus perguruanku sampai ke tingkat ke-9. Bagus sekali, Eyang. Dengan jurus yang sekarang pun,
Gua Larang sudah disegani di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan. Apalagi Eyang berhasil meningkat sampai ke tingkat 9. Ya, untuk itulah aku ingin agar kau segera memiliki semua yang kumiliki ini. Umurku sudah lanjut. Mungkin tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Eyang belumlah terlalu tua. Bukankah Eyang pernah cerita umur dari guru Eyang Mamangkuraya lebih dari 100 tahun? Dibanding dengan guru Eyang Mamangkuraya, Eyang masih jauh lebih muda. Ya, itu memang benar, Wulan. Guruku Mamangkuraya adalah seorang yang sangat arif dan bijaksana. Oleh karena itu, Dewata memberkahi umur panjang padanya. Tapi... Sudahlah, Anting. Aku harus kembali menjenguk jenazah tamuku dan mempersiapkan penyelenggaraan upacara nanti siang. Kau belum lagi beristirahat sejak kedatanganmu pagi-pagi tadi. Sudahlah, beristirahatlah dulu. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Demikianlah akhirnya, setelah merasa tugasnya selesai, kedua remaja itu berpisah, masing-masing masuk ke biliknya. Sedangkan Mbah Jatis yang merasa terpukul dengan perbuatan muridnya Made Ludira menjadi berang dan menemui Made di ruang khusus yang dijaga oleh beberapa orang saudaranya. Anak bejat, merangkaklah kau ke dekatku sini. Ayo merangkak. Kurang ajar, anak tidak tahu diri. Rasakan ini. Rasakan ini. Ayo, coba kau jelaskan. Siapa pendeta kawanmu itu? Pendeta? Pendeta siapa yang guru maksudkan? Masih kau berlagak bodoh lagi. Cepat katakan, siapa pendeta yang kau temui di desa Sumur Opat? Yang akan mengupahmu dengan butir-butir batu berharga itu. Dari mana guru mengetahui semua itu? Kedua anak itu melihatmu sedang mengadakan pertemuan dengan pendeta itu. Ayo, katakan siapa orang itu. Saya tidak tahu banyak tentang orang itu, guru. Saya bertemu dengannya ketika saya sedang main gila dengan wanita. Sedang berjudi di pinggiran desa Sumur Opat. Benar, guru. Ampunkan saya. Perbuatanmu melakukan perjudian dan bermain gila dengan wanita masih ada hukuman dan masa pertobatannya. Akan tetapi, untuk pencurian dan pembunuhan tak ada peraturan dalam perguruan kita. Karena selama ini, Eyang Resi tidak pernah membayangkan akan mempunyai murid dan anggota yang dapat melakukan perbuatan murtad dan biadab seperti yang kau lakukan itu. Untuk itu, aku serahkan masalahmu ini pada Kakang Wanayasa. Ampunkan saya, guru. Ampunkan. Saat itu, saya serasa tak mempunyai pilihan lain, guru. Ampunkan saya, guru. Ampunkan. Di mana orang itu sekarang berada? Pendeta yang menyuruhmu melakukan perbuatan biadab itu? Dia berada di sekitar Sungai Kering, guru. Tak jauh dari pinggiran desa Sumur Opat. Akan kuberi pelajaran pendeta biadab itu. Dan kubawa menghadap Kakang Wanayasa. Hati-hati, guru. Pendeta itu mempunyai kesaktian yang tinggi. Pukulan-pukulan yang kulancarkan dapat diterimanya dengan dada terbuka. Tentu saja. Jika itu pukulan dari kau yang bodoh, akan kulihat apakah dia dan juga gurunya akan mampu menahan amukanku. Jatis Sarompa dari Gua Larang. Sekelompok pendeta atas undangan dari Resi Wanayasa berkumpul mengadakan upacara memohon datangnya hujan guna mengatasi kemarau yang berkepanjangan. Mereka berkumpul mengitari 9 mata air dewa yang menjadi tempat suci mereka. Setelah selesai dengan kidung-kidung pujian, kemudian mereka satu persatu menciduk air yang mulai berkurang kederasannya dari 9 mata air dewa. Dan kemudian mereka berkeliling sambil memercikan air itu ke udara dan ke tanah-tanah kering di sekitar mereka.
Adi Wulan, kenapa Kakang Seta dan Adi Awuk belum juga tiba dengan rombongannya? Apakah mungkin telah terjadi sesuatu dengannya? Aku kira sebentar lagi juga mereka akan datang, Kakang. Kita tunggu saja. Iya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan rombongan itu. Hei, lihat itu. Ada seorang penunggang kuda yang menuju ke padepokan kita. Ayo, Kakang. Kita tunggu di pintu pagar padepokan. Maaf, sahabat. Siapakah Anda? Dan apakah tujuan Anda mengunjungi padepokan kami? Penunggang kuda tersebut sesaat terhenyak. Akan tetapi, ketika ia menyadari di mana ia berada, segera saja ia melompat turun dari kudanya. Kenapa padepokan ini kelihatan tidak seperti biasa? Sepi sekali. Aku tidak banyak melihat murid dan penghuni padepokan ini hilir mudik. Kami sudah mengadakan upacara sembahyang di belakang padepokan kami. Ada yang bisa kami bantu, kawan? Jika upacara itu sudah selesai, aku ingin bertemu dengan Sang Resi. Aku datang membawa pesan dari Mahaprabu sana, dari Galuh. Kalau begitu, mari silakan masuk dan menunggu sebentar di dalam. Baiklah. Hea, 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 hea. Sementara itu, setelah selesai dengan upacara sembahyang memohon datangnya hujan, Resi Wanayasa segera memimpin penyelenggaraan penguburan salah seorang pendeta tamunya. Kematian rekanku ini adalah akibat dari kekhilafan dan kekurangmampuan kami untuk mendidik murid. Maka dengan ini, aku Wanayasa menyatakan bertanggung jawab atas tewasnya rekanku ini. Dan kelak, aku akan datang mengunjungi biaranya bersama dengan muridku sebagai pelaku pembunuhan ini. Tidak lama setelah penyelenggaraan penguburan dilakukan oleh Sang Resi, para undangan diminta kembali untuk beristirahat. Dan kemudian, Resi Wanayasa memanggil kedua muridnya Saka dan Anting. Ada apa, Eyang? Eyang memanggil saya? Aku tidak melihat Jatis sejak upacara ini dimulai. Tahukah kau di mana pamanmu berada? Tidak, Eyang. Saya tidak melihat paman Jatis. Demikian pula Wulan juga tidak melihatnya. Iya. Aneh sekali. Kemana di Jatis? Jika demikian, kau bisa memerintahkan para murid dari padepokan agar semuanya waspada. Perketat penjagaan. Aku khawatir jika kita kedatangan tamu yang tidak diundang yang akan menyusahkan kita. Eyang, hari ini kita kedatangan seorang tamu khusus dari Galuh. Dari Galuh? Iya. Siapakah dia? Utusan dari kerajaan Galuh, dari Mahaprabu sana. Oh iya, dari sana, kemenakanku. Lalu di mana dia sekarang? Suruh segera menghadapku. Dan kau Saka, laksanakan perintahku tadi. Perketat penjagaan di sekitar padepokan. Baik, Eyang. Hamba mengaturkan sembah sujud pada Eyang Resi. Bangkitlah Kisanak. Aku dengar dari muridku, kau adalah utusan dari Galuh, dari anakku, Sana. Benar, tuanku. Hamba adalah utusan Sang Prabu untuk menyampaikan pesannya. Iya. Apa pesan darinya? Sang Prabu memohon agar Yang Resi sudi mendidik dan merawat Raden Karmapala, putra dari Sang Prabu. Maksudnya? Sang Prabu hendak mengirimkan Raden Karmapala untuk belajar ilmu lahir dan batin di padepokan Yang Resi. Karmapala. Siapakah dia itu? Adik dari Pangeran Mahkota Sanjayakah dia? Raden Karmapala adalah putra Sang Prabu dari seorang selirnya. Oh iya, baiklah. Katakan pada rajamu, aku menerima Karmapala dengan senang hati di padepokan ini. Karmapala adalah juga cucuku. Lalu kapan anak itu akan datang kemari? Sesegera mungkin, tuanku.
Dalam minggu-minggu ini, Raden Karmapala akan berada di padepokan ini. Iya. Aku akan menunggu anak itu. Nah, kau dapat beristirahat beberapa hari di sini, Kisanak. Baru kau berangkat kembali ke Galuh. Terima kasih, Yang Resi. Akan tetapi, saya harus segera kembali ke Galuh. Baiklah. Jika demikian, sampaikanlah salamku pada tuanmu. Saya akan sampaikan pesan Iyang. Saya permisi. Pagi harinya, setelah ditinggalkan oleh Saka Palwaguna dan Anting Wulan, rombongan Raden Setakling dan kawan-kawannya beristirahat beberapa saat untuk segera melanjutkan perjalanannya. Dan ketika matahari telah memancarkan panas paginya, Raden Setakling pun mengisyaratkan rombongannya untuk meninggalkan sumur opat. Akan tetapi, ketika rombongan itu tiba di daerah Bukit Hutan Kayu, di sebuah jalan yang cukup sempit untuk dilalui rombongan kuda sekaligus, tiba-tiba siapakah Kisanak yang mengganggu perjalanan kami? Keluarlah! Jangan hanya bersembunyi saja seperti babi pengecut. Kakak, ya, kita lihat ke depan sana. Kita coba cari orang itu. Jangan, Adiawu. Biarkan saja mereka yang datang kemari. Jangan tinggalkan rombongan ini. Aku khawatir mereka kembali yang datang. Setan! Babi pengecut! Kau benar, anak muda. Pohon-pohon besar ini berhasil menutupi kelemahanmu. Kau tidak berhasil menemukan kami. Kau salahkan pohon-pohon ini. Setan! Jika kau memang ingin mencari perkara dengan kami, keluarlah! Keluarlah! Rasakan pisau-pisau kecilku ini. Iya! Dampu Auk yang menjadi penasaran dengan orang yang mencari perkara dengannya, segera melemparkan pisaunya ke arah di mana suara itu berasal. Dan demikian pula dengan Sariti, yang segera meraih beberapa batu kecil ke beberapa tempat yang dicurigainya. Sia-sia saja seranganmu, anak muda. Pengemis cantik, seranganmu bisa kuhargai arahnya. Ayo Rakosa, kita temui mereka. Inilah aku, anak muda. Akulah yang mengganggu perjalanan kalian. Hei, siapakah kalian berdua? Dan apakah maksud kalian mengganggu perjalanan kami? Kau benar, Rakosa. Agaknya mereka berdua adalah murid-murid dari Gua Larang. Saya semakin pasti ketika melihat arah perjalanannya. Kakak, ya. Agaknya salah satu dari mereka adalah pendeta maling itu. Tuan pendeta, menyingkirlah dari hadapan kami. Dan biarkanlah kami melanjutkan perjalanan kami. Guru, serahkanlah mereka semua pada saya. Saya akan mencoba mengurus anak-anak sombong dari Gua Larang ini. Silahkan Rakosa. Tapi hati-hatilah. Mereka kelihatannya cukup tangguh. Jangan khawatir, Guru. Aku akan mencoba menjinakkannya. Anak-anak muda, dengarlah. Aku sengaja menghadang di sini ketika aku melihat dan mencurigai kalian pagi tadi di sumur opat. Apa maksudmu? Aku mencurigaimu adalah anak murid dari Gua Larang. Ya, memang aku dan saudaraku ini adalah murid dari padepokan Gua Larang. Lalu apa maksudmu menghadang kami di sini? Aku akan mencoba dan membuktikan sendiri kehebatan dari Kincir Metu. Dan sekaligus saat ini, aku akan menyatakan pada dunia kependekaran Pasundan dan Jawa bahwa Kincir Metu bukanlah termasuk dalam jajaran ilmu klasal. Justru saat ini, aku akan membuktikannya sendiri bahwa Kincir Metu bukanlah apa-apa bagi. Jika demikian, apa maksudmu menghendaki kitab Kincir Metu? Hei, bagaimana bocah itu bisa mengetahui itu, Rakosa? Saya juga tidak mengerti, Guru. Lihat Kakang, Nyai, kedua pencuri itu kini saling ribut sendiri. Bocah-bocah gila. Agaknya kalian telah mendapat bisikan dari setan tentang maksud kedatanganku kemari. Baiklah, kuakui kedatanganku kemari memang untuk mengambil kitab itu dari padepokanmu.
Pendeta Edan, kau kira untuk mengambil kitab dari padepokan kami semudah mengambil jagung di kebun petani? Rakosapala, beri ajaran mereka. Baik, Guru. Beberapa saat kemudian, jubah panjang yang dikenakannya menggelembung besar, berisikan dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan kemudian, dengan menghentakkan tongkat besar yang dipegangnya, tubuhnya melayang naik ke angkasa. Iya. Serahkan pendeta busuk itu kepada aku, Kang. Hati-hati, Adiawu. Layani dia dengan kincir ngapung. Iya. Jangan khawatir, Kakak. Iya. Agaknya benar. Gambar yang di lengannya merupakan ciri dari perguruannya. Lihatlah, Kakang. Gerak dari pendeta itu. Serangan-serangan yang dilancarkan dari udara mirip dengan gerak kelelawar. Iya. Kau benar, Nyai. Pertempuran antara Dampu Awuk dan Rakosapala berlangsung dengan hebatnya. Serangan demi serangan saling mereka lancarkan. Sengatan-sengatan ganas dari jurus kelelawar sakti dari pendeta Rakosapala dengan kelincahan jurus kincir ngapung berhasil dipunahkan. Dan demikian pula, kincir ngapung pun hingga saat ini belum dapat mendesak kelelawar sakti. Anak bodoh, benar-benar membuat malu. Ayolah, majulah kau bersama-sama. Hadapi aku, Girinda Sana. Kakang, biarlah aku membantumu menghadapi pendeta itu. Baiklah, Nyai. Akan tetapi berhati-hatilah. Agaknya pendeta ini sangat hebat kepandaiannya. Aku akan berhati-hati, Kakang. Kenapa berhenti, Tuan Pendeta? Apakah kau mengaku kalah dan bersedia untuk menyingkir? Aku Girinda Sana mengaku kalah pada kalian. Benar-benar keterlaluan. Pengemis kecil, katakan, apa hubunganmu dengan si tua gila Parang Pungkur? Aku adalah muridnya. Murid dari perguruan pengemis tongkat merah. Jika begitu, menyingkirlah kau. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku berada di tengah-tengah rombongan ini justru karena perintah guruku. Bagaimana mungkin aku menyingkir? Anak gila, jika memang kau tidak mau menyingkir, jangan salahkan aku jika kau tidak dapat mengemis lagi. Kaulah yang sebaiknya menyingkir, Tuan Pendeta. 5 tahun yang lalu, boleh aku merasa takut dengan nama besar perkumpulan tongkat merahmu dan Gua Larang. Tapi saat ini, sekalipun kalian memusuhiku, aku tidak gentar sedikit pun. Ayo, bersiaplah kalian. Aku akan membuat kalian pulang dengan anggota tubuh yang tidak lagi lengkap. Anak muda, jika dalam beberapa jurus lagi aku tak dapat mengalahkanmu, aku akan segera mengasingkan diri dari dunia kependekaran ini. Demikianlah pertempuran pun kini menjadi 2 arena. Dampu Awuk dengan Rakosapala, Raden Setakling bersama dengan pengemis wanita murid dari Parang Pungkur melawan pendeta Girinda Sana. Angin pukulan yang berbahaya dan juga menerbangkan batu-batu itu membuat Rara Angker, Raden Purbaya dan Cempaka menyingkir jauh dari arena. Aku masih memberikan lagi kesempatan padamu, pengemis cantik. Tinggalkanlah arena ini. Aku lebih baik mati daripada harus meninggalkan arena ini. Pendeta Girinda Sana yang melihat kekerasan dari pengemis murid dari Parang Pungkur akhirnya menjadi tidak sabaran lagi. Dan kini ia melancarkan serangan-serangan ganasnya dari udara, membuat kedua anak muda itu menjadi kelabakan. Sementara itu, Rakosapala yang juga belum berhasil menundukkan Dampu Awuk kini melengkapi serangan-serangannya dengan serangan-serangan pasar-pasar kecil yang disembunyikan di balik tubuhnya. Serangan-serangan dari Rakosapala yang sudah menjadi tidak sabaran dengan pertempurannya yang kian berlarut-larut menjadi membabi buta hingga akhirnya
Dampu Auk yang melihat serangan-serangan pasar yang berhasil dielakkannya mengenai Rara Anggen menjadi semakin kalap dan membalas serangan-serangan dari Rakosa Pala dan tanpa memperhitungkan lagi keselamatan dirinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang terjadi dengan Rara Anggen dan bagaimana dengan akhir dari pertempuran di Bukit Hutan Kayu? Apakah Raden Setakeling akan berhasil membawa rombongannya selamat tiba di tujuan? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kelanjutan dari kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.